Yang kami hormati Ketua Koperasi Gelora Sidoarjo. Ini terwakilkan langsung jadi satu dengan Bapak Kepala Dinas. Kemudian yang kami hormati Ketua UMKM Bersatu Sidoarjo. Ini beserta jajarannya ada Bu Enda dan bapak-bapak sekalian yang saya cintai. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama diizinkan bisa bertemu, bersilaturahim, sekaligus menyampaikan aspirasi dari UMKM, Ketua UMKM Bersatu Sidoarjo. Ini banyak aspirasi yang disampaikan. Nama saya Indah Iriani, Bapak. Saya dari Sidokare asli, Sidokare Indah. Saya Ketua UMKM di Sidoarjo. Bu Indah, Bapak. Indah. Permasalahannya sebenarnya hanya saya menuntut keadilan kepada Dispora, koperasi Dispora jelasnya. Karena selama ini saya sudah membantu PKL, Bapak, dengan jerih payah saya, dengan uang saya pribadi, dan Pak Bambang sendiri pun tahu bagaimana sepak terjang saya. Iya. Dari awalnya, Bapak, saya ingin bercerita sedikit awalnya kenapa saya masuk ke Dispora. Saya bertemu dengan Bu Kadis waktu itu Belis di Sperindak. Beliau memaparkan bahwasanya Pak Joko mempunyai cita-cita ingin membangun wisata kuliner di Gor. Karena basic saya adalah pembuat kontainer, Bapak, dan saya juga UMKM yang alhamdulillah mereka tahu siapa saya, kinerja saya. Saya disuruh Belis mengajukan proposal. Ayo coba kamu bikin proposal ke Pak Joko. Akhirnya alhamdulillah diterima oleh Pak Joko gitu loh, dengan konsep saya, dengan penyampaian saya waktu itu, waktu kita sowan ke Dispora. Akhir kata kita dipertemukan dengan beberapa PKL, Bapak. Kita komitmen gitu, saya presentasi dengan teman-teman kami, kita menegaskan kontainer itu harganya segini, dan alhamdulillah saya pakai dana saya pribadi, Bapak, saya angsurkan, Pak, saya berikan ke mereka dari 21 kontainer tersebut. Memang pertama kita pengadaan aja, tetapi waktu Pak Joko memaparkan, waktu ada kita presentasi, beliau memaparkan ingin membentuk wisata kuliner seperti food court. Ada kasir, nanti ada pegawainya dan lain sebagainya. Akhirnya kami bergening dengan koperasi. Kita sampai 1 bulan itu kita bergening, akhirnya oke, dana saya tanggung, Pak. Sewaktu itu ada Pak Torik juga Pak Solo. Saya ada bukti chat lengkap dari awal perjalanan saya sampai detik ini saya masih simpan, Pak. Saya sama jadikan buku sampean. Jadi non sewu, kalau di sana ada terpapar saya pungli dan lain sebagainya, saya sakit hati, Pak. Itu dana saya pribadi loh. Sampai saya demi Allah, Pak Bambang sendiri juga tahu, saya mengambilkan sertifikat rumah saya, Pak, untuk pengadaan prasarana tersebut. Ada toilet, ada pagar pembatas seperti yang diajukan oleh koperasi ke kami. Akhirnya terbentuklah wisata kuliner yang cantik dan bagus. Sekarang saya minta tanda tangan beliau memastikan bahwasanya saya ini bukan ilegal. Perjalanan saya sangat rumit, Pak. Dari saya minta sponsor ke sponsor, nggak ada, Pak, yang mau seperti itu, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Bukan berarti saya disepelekan. Akhirnya difitnah. Nggak karu-karuan, Pak. Kenapa kalau misalnya mereka bilang saya 5%, kenapa nggak dari awal waktu mereka belum melunasi? Sekarang sudah lunas, ada 5 orang yang belum lunas dengan enaknya, Pak. Menurut saya, Pak Joko ya, saya memang agak emosi, Pak. Karena di situ 5% tadi apanya? 5% itu dari pengambilan persentase, Bapak. Jadi kita sudah ada bergening dengan koperasi, bahwasanya nanti ada suratnya, Pak. Memang 5% itu kita bagi hasil dengan koperasi, tetapi dari 5% tersebut saya ambil dari
pengeluaran pemasukannya PKL, misalnya PKL laku 10.000, saya hanya ambil 500 rupiah. Itu tujuannya untuk mengembalikan dana yang sudah saya keluarkan, Pak, seperti toilet, tempat cuci piring dan lain sebagainya, seperti itu. Ada suratnya, Pak. Cuma masalahnya, Pak, yang kepingin saya tegaskan, kenapa tidak ada tanda tangan dari beliau sampai saat ini, gitu loh. Memang tidak ada tulisan 5%, tapi 5% itu pembagian hasil saya dengan koperasi. Ada semua, Pak, bukti chat saya dengan Pak Harsono, dengan Pak Torik, dengan Pak Joko, semua saya simpan rapi. Bu Indah sebagai Ketua UMKM Bersatu Sidoarjo dalam pengelolaan pedagang kaki lima atau usaha mikro PKL yang di pasar, yang di GOR, apakah itu ada perjanjian dengan dinas pemuda olahraga maupun dengan ketua koperasi Gelora Sidoarjo? Ada, Pak. Tertulis? Tertulis, Pak. Nanti saya minta kopiannya ya. Baik, terima kasih. Draftnya saya kirim PDF, Pak. Beda. Siap. Di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian dari Ketua UMKM Bersatu Sidoarjo tadi sudah menyampaikan maksud dan tujuan, pada intinya minta keadilan terkait pengelolaan PKL yang ada di GOR. Di situ sesuai dengan surat yang saya terima ada beberapa permintaan, ada 8 permintaan sesuai dengan surat yang masuk ke DPRD. Ini nanti yang bisa menjawab semuanya insya Allah Dinas Pemuda Olahraga maupun Koperasi Gelora Sidoarjo. Untuk itu waktu saya persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Bapak Joko, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Indah selaku Ketua UMKM Bersatu Sidoarjo. Waktu saya persilakan. Monggo. Izin Pak Ketua, jadi begini, ketika kami GOR ini kami ditugasi Pak Bupati untuk meramut GOR sebaik-baiknya, kami ini punya pertama menata PKL, karena memang dari rekomendasi PSSI maupun rekomendasi dari Kementerian PUPR waktu itu, stadion kita ini dianggap belum maksimal kaitannya dengan lingkungan, karena terlalu masih ruwetnya persoalan PKL, penataannya nggak bagus, sehingga itu menjadi langkah awal kami untuk menata PKL. Dan kami juga diberi anggaran dulu dari bagian perekonomian untuk membuat tenda putih doang. Setelah bangunan itu selesai, kami untuk teman-teman PKL-nya itu kita arahkan ke situ semua. Barat, pojok, ya, barat yang pojok seberangnya McD itu loh, masih gitu. Terus kita agak kesulitan ketika mengubah dari rombong konvensional yang surungan itu ke rombong yang semi permanen. Dan di GOR itu tidak boleh ada bangunan permanen untuk PKL, karena seperti nanti satu abad tempo itu kita harus clear dari GOR itu dari PKL dan sebagainya. Nah, kemudian kami tidak menyangka dan tidak menduga ada Bu Indah datang ke kantor kami ngobrol-ngobrol soal ini soal itu dan akhirnya mengarah ke PKL itu. Nah, setelah ngobrol jauh terus ternyata Bu Indah ini memberikan angin segar pada kami baik operasi maupun Dispora untuk membantu menyiapkan rombong kontainer yang sekarang ada itu Pak. Nah itu di awal kita sepakati walaupun tidak ada perjanjian tertulisnya, tapi ini dibicarakan ketika Pak kami ini Dispora maupun operasi Bu Indah dan teman-teman PKL. Nah kemudian disepakati saya tidak tahu harganya kontainer piro, modalnya piro, untungnya piro kan saya nggak mau ikut ke situ lah, itu beliaunya sendiri. Sumber dananya dari mana saya juga mau
izin yang memang tidak tahu apakah itu dari tabungannya beliaunya atau dari mana, kami juga nggak paham juga. Nah, pengadaan kontainer itu berlangsung, mereka langsung dengan PKL-nya dengan sistem nyicil dan diakhiri Desember kemarin. Nah, di tengah-tengah perjalanan PKL-nya sudah mulai jalan, ada upaya membuat perjanjian bersama antara Bu Indah ini dengan koperasi untuk membuat PKL di Gor semakin baik gitu. Nah, ketika perjanjian itu sedang disusun dan belum ditandatangani oleh koperasi terutama Pak, kalau Bu Indah pasti tanda tangan, kalau koperasi belum, ingat ini beliaunya terus berkembang kegiatannya itu di Gor itu, membuat menambahi aksesoris, kemudian menambah dengan tempat cuci piring dan sebagainya, saluran perbaikan saluran kamar mandi dan sebagainya. Itu pun dengan keuangan beliau sendiri. Di samping itu, saya tidak tahu rundingannya seperti apa dengan PKL maupun tidak. Ada iuran, saya bukan pungutan Pak ya, iuran 5% dari omset mereka para PKL tiap malam yang dikumpulkan ke Bu Indah. Dari bulan berapa saya juga nggak tahu. Nah, ketika ini berkembang lama-lama seperti ini, ada keresahan-keresahan Pak di teman-teman itu. Nah, keresahan-keresahan itu salah satunya adalah sebenarnya hanya di TV yang 5% tadi Pak dari teman-teman PKL. Omset atau keuntungan? Omset penjualan mereka tiap malam. Jadi tidak tahu untuk kesepakatan seperti apa, karena kami dinas juga hanya mendengar-dengar saja. Koperasi rencananya mau diajak bekerjasama, tetapi pihak koperasi juga belum menandatangani kesepakatan, sehingga ini jalan. Tapi dalam perjalanannya ini yang saya dengar teman-teman PKL itu kurang sepaham gitu Pak, dan timbul berbagai persoalan itu. Nah, ketika Desember berakhir, saya mengembalikan ke porsi awal bahwa Bu Indah ini posisinya hanya menyiapkan kontainer sejumlah 21. Nah, soal yang 5% ini memang kita berhentikan dulu, karena kita ingin cooling down Pak, supaya ngopi ini enak gitu maksud saya itu. Jadi supaya ini bisa selesai dulu, kita barangkali ke depan kerjasama yang bisa ditingkatkan, maka akan kita tindak lanjut, termasuk bagaimana PKL ini dikembangkan. Karena kami ini jujur mendapat tekanan dari OPD lain agar PKL di luar pagar itu dimasukkan ke GOR. Nah, ketika dimasukkan ke GOR, maka ada rasional yang harus kita cukupi. Satu, ketersediaan listrik, ketersediaan tenda, ketersediaan meja kursi dan sebagainya. Nah, ini belum kita anggarkan, makanya kami masih belum bisa berkomunikasi dengan OPD dimaksud untuk bisa memasukkan PKL ini ke dalam GOR. Jadi saya berharap dalam kesempatan ini kita semuanya kolektif dulu, kita akan feedback dan sebagainya. Dan saya memang berharap semua perhitungan yang dari Bu Indah tadi, apakah itu menginvestkan berupa barang-barang tertentu di PKL itu, kemudian perubahan tertentu, dan bargaining 5% itu seperti apa nih, mohon ini dihitung ulang. Biar apakah ini minus atau surplus, kan kita nggak tahu juga Pak, dinas nggak tahu. Nah, barangkali ini nanti jadi pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi intinya ini kita ini ya kurang komunikasi, kurang ngopi gitu aja Pak. Ini berkembang jadi mohon izin seperti itu. Dan kalau ini berkembang ke UKM bersatu, jujur Bu Indah, saya
akhir-akhir ini agak kaget ya ketika muncul UKM Bersatu, karena dulu awal kami ini mengenal Bu Indah secara pribadi. Waktu awal di kantor kan mengenalkan saya Bu Indah, ini bla 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 macam-macam. Terus akhir-akhir ini muncul UKM Bersatu. Jadi sebaiknya kalau kami berkomunikasinya dengan Bu Indah secara pribadi, bukan atas kelembagaan. Jadi ini Pak Bambang mau izin barangkali melalui Komisi B bisa menjembatani, terutama nanti kaitannya dengan GOR ini sebagai sebuah ikon Sidoarjo dan sumber pendapatan. Jujur Pak, mohonlah kami Komisi B ini disupport misalnya di pengadaan tenda-tendanya itu, terus lampu, meja kopi dan sebagainya. Maupun semua pertanyaan sudah dijawab oleh Dinas Pemuda Olahraga, termasuk perwakilan dari Koperasi Gelora Sidoarjo tadi sudah disampaikan. Cuma di sini Bapak-bapak dan Ibu perlu diketahui, ya, tadi Bu Indah menyebut nama saya, bahkan yang punya dapil Sidoarjo itu sampai pokoknya sodong gurungan, biar tahu. Ya. Jadi kapasitas saya waktu saya diundang di GOR itu atas nama pimpinan Komisi B, ya mohon maaf semua Komisi B tidak saya ajak, saya yang hadir ke sana. Nah di sana waktu itu Pak Joko sebetulnya hadir ya, cuma diwakilkan oleh Pak siapa? Nah, di situ saya senang sebetulnya waktu hadir ke GOR. Ternyata pelaku-pelaku usaha mikro itu kelihatannya jalan semuanya bagus, tertata dengan rapi, sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2016, karena itu adalah program Perda Pemerintah Kabupaten Sidoarjo DPRD tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Akhirnya saya kenal sama Bu Indah, tahu. Terus kekurangan pedagang kaki lima di situ kekurangannya apa? Pada waktu itu kalau nggak salah kekurangannya ada 50 tenda, 50 tenda. Terus habis itu saya teleponkan ke Bank Jatim dan alhamdulillah dikasih CSR-nya kurang lebih berapa? 42 tenda dikasih dengan logo Bank Jatim. Terus di samping itu ada keluhan-keluhan kepada pelaku usaha mikro kecil di situ, mikro kecil menengah, minta dukungan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa dana untuk suntikan dana agar pelaku usaha di situ bisa hidup dan bisa berkembang. Akhirnya saya teleponkan ke Bu Sofi, dia dikasih program Kurda Sayang. Nah, akhirnya dapat program itu. Jadi kita sebagai wakil rakyat menerima aspirasi dari pelaku-pelaku usaha itu memang kita tindak lanjuti, dan tindak lanjut itu berupa program pemerintah kabupaten sudah menerima dan beda, termasuk CSR-nya sudah menerima. Terus permasalahan yang berkembang sekarang tadi yang disampaikan Bu Indah dan semua permasalahan sudah terjawab, biar tidak ada salah paham ke depannya. Yo monggo ditata sing apik. Cek ora ribet. Soalnya apa? DPR ini ya, DPR ini wis gawe perda. Gawe perda ini bukan DPR gawe ijen sakarepe dhewe DPR. Di situ juga melibatkan tenaga ahli. Kajian-kajian akademik sudah dilakukan. Akhirnya lahir perda itu. Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ketua UMKM beserta Bersatu Sidoarjo dan semua tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Mungkin ada hal tambahan dari pimpinan Komisi B maupun anggota, saya persilakan. Monggo. Koperasi Usaha Mikro siap mendukung program yang dilakukan oleh Pak Joko dalam rangka merevitalisasi kawasan GOR ini terkait dengan PKL-nya. Jadi kami siap melakukan pendampingan dalam rangka pengembangan kapasitas apa yang menjadi keinginan daripada PKL. Jadi misalnya dalam rangka proses perizinannya, kemudian juga pemasarannya dan lain sebagainya. Kami siap melakukan pendampingan. Kemudian
Kemudian untuk koperasi, saya pikir ini kami belum tahu koperasi Gelora ini seperti apa, melakukan kerjasama dengan UMKM Bersatu. Prinsipnya sebenarnya ini merupakan sesuatu yang positif, Pak. Sesuatu yang positif, cuman yang perlu dipertegas di sini adalah hak dan kewajibannya. Yang pertama, kemudian yang kedua terkait dengan aspek legalitas daripada koperasi itu sendiri. Artinya begini Pak Joko, mohon izin, barangkali koperasi tersebut bagaimana tentang terkait dengan perizinannya. Artinya sebelum melakukan kerjasama tentunya harus dikuatkan dulu, disiapkan dulu terkait dengan NIK-nya maupun badan hukum yang harus dipenuhi. Sehingga nanti dalam melakukan kerjasama saya kira lebih bagus lagi Pak, lebih terikat lagi. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Nah, ini sedang di Batu posisinya, di Batu Malang. Tapi tadi sudah telepon saya sehingga beberapa poin sudah disampaikan saya. Jadi begini izin Bapak-Bapak sekalian, Pak Edi, di Dispora ini sejak sebelum COVID itu sudah ada koperasi karyawan. Di tahun berapa kita? Sekitar tahun 18 itu kita sudah membentuk koperasi Gelora Sejahtera. Koperasi ini adalah koperasi karyawan, anggotanya terbuka. Di samping anggota karyawan juga kita berharap teman-teman yang berkegiatan ekonomi di GOR itu menjadi anggota kami. Nah, setelah kami mengadakan sosialisasi, alhamdulillah ada 21 PKL yang bergabung menjadi anggota koperasi Gelora Sejahtera. 21 PKL yang bergabung dengan kami inilah yang kami tata, yang kami atur dan kami fasilitasi untuk berkegiatan di GOR yang di pojokan yang seberangnya McD itu. Yang lainnya belum Pak, PKL di GOR itu kan ratusan. Yang lainnya belum, hanya baru 21. Nah, untuk mengoperasionalkan kawasan PKL yang dikelola yang diatur tadi Pak 21 ini, rencananya kita serahkan ke koperasi Gelora Sejahtera, bukan ke Dispora, ke koperasinya. Nah, dengan Bu Indah sebenarnya sudah ada komunikasi awal, cuma ketika pada poin-poin tertentu Bu Indah dan koperasi belum sepakat. Misalnya ini ada kontribusi 5%. Untuk apa ini Bu Indah setuju tapi koperasi belum setuju gitu. Dan sebagainya. Beberapa poin itu ada yang belum disetujui, sehingga sampai detik ini koperasi belum tanda tangan kerjasama. Jadi dari data kami Pak, dari data online data sistem di Kementerian Hukum dan HAM, ini ternyata koperasi Pak Joko ini sudah ada Pak. Jadi sudah punya badan hukum, sudah mempunyai nomor induk koperasi. Tahun 2018 tadi ya. Badan hukumnya 2020. Sewu Bapak, mohon izin. Sewu Pak, apa yang diutarakan Pak Joko semuanya tidak benar. Saya ada komunikasi ketika saya mau membangun toilet, saya izin kepada Bapak Pak Arsono dan kami duduk bareng. Pak Arsono. Kita siapa? ada di situ Bapak Arsono dan saya Bapak. Bapak Kadin. Kita bergening berlima, ada Pak Suyanto, kita duduk bareng dan beliau menunjukkan di mana letak toilet, di mana letaknya pencuci piring. Jadi kalau saya bilang belum ada, itu nggak ada. Ini ada buku Pak. Mohon izin nanti bisa diperiksa percakapan kami. Dan 5% pun itu disetujui oleh beliau. Ketika para PKLU mengadu, Pak Arsono bilang ada bukti cek. Nggak apa Bu Indah, saya sudah bilang Pak Joyo 5% itu memang pantas karena memang sudah seperti itu. 10.000 dipotong 500 rupiah Pak. Itu dibayar di kasir. Kenapa harus ada kasir dan ada 5%? Karena itu komitmen fee kami. Terus itu Bu Indah, Dalam. membangun sarana prasarana termasuk jenengan menarik 5% dari omset
PKL setiap hari ya. Iya Bapak. Itu ada perjanjian boten kalian Dispora. Saya tidak ada perjanjian dengan Dispora Pak. Dispora hanya mengajukan perjanjian membagi hasilnya dengan saya 5%. Termasuk membangun sarana prasarana tadi. Ada Bapak, ada lengkap, ada. Tulis. Draftnya ada, sudah ditandatangani saya dan beliau tidak mau menandatangani. Ada. Monggo. Mohon izin Pak, ini saya Masuk serahkan sama panjangan. aja, 5% itu kemana? 5% itu pengembalian retribusi kami Pak. Untuk membayar pengembalian Masuk ke pembangunan. Kasda Ke atau kasir kami Pak, kami itu siapa? UMKM. Ke saya langsung Pak. Untuk pengelolaan manajemen komitmen fee Pak. Karena saya kan yang membangun semuanya Pak di sana. Itu lokasinya punya Pemda loh. Toiletnya kan Bapak, saya bangun kasir. Dalam Itu aset punya Pemda loh. saya dapat surat itu dari koperasi Pak, ada, mohon dibaca. Bukan, saya tidak melebar. Iya. Itu sampai berada di mana? Di Di kor. aset daerah. Iya Pak. Kalau aset daerah itu aturannya kalau ada retribusinya masuk ke Kasda. Iya Pak. Lah makanya Karena ada itu beliau nggak retribusi. mau tanda tangan. Jadi kalau orang lain dengan kerjasama apapun, ya kan, selama ada pemasukan ke Pemda, ada masalah. Jadi, nah, selain itu tupoksi, atau tupoksinya GOR atau penggunaan khususnya GOR itu prioritasnya apa? Jadi, mengapa ditampung untuk UMKM? Ini hanya pengalian yang sifatnya insidentif. Sewaktu-waktu digunakan GOR untuk kebutuhan utamanya, ini harus bisa menyesuaikan. Ini pemerintah. Jadi yang saya sampaikan 5% dari seluruhnya kemana? Kalau masuk ke retribusi, mama ya di situ di GOR ada retribusinya terkait penyewaan atau kebersihan atau apapun, masuk ke Kasda. Kita tahunya Komisi B itu pemerintah daerah dengan bidang keuangan, operasi, pembinaan UMKM di kami. Tapi kalau ada uang mengalir selain ke Kasda, kami tidak mau menerima laporan itu berarti ada komitmen sendiri. Cuma yang saya tanyakan toilet itu masih toilet, masih tempat cuci itu kan ya sarana prasarana. Kalau ada yang mengaku saya membangun di itu aset sopol, mesti ya kan? Itu aja lah. Sederhana. Kalau bicara dengan pemerintah daerah itu berbasis aturan, regulasi dan lain-lain. Kalau terkait sampai niku sono anon dhewe, monggo ditonton dhewe. Karena bukan forum, akhirnya itu tambah salah kabeh. Tambah salah kabeh karena ada mekanismenya. Ada retribusi, ada mekanisme, pajak kan ada mekanisme. Terus yang nempel dari Dispora itu apa pendapatan dari Dispora itu ada. Ada loh, penyewaan lahan, sarana prasarana olahraga, ada penyewaan kios penunjang olahraga, itu ada. Nempelnya di situ. Nanti kalau saya menanyakan pendapatan dari lain-lain dari UMKM bisa nggak Pak Joko menjelaskan? Begitu juga di dinas koperasi dan usaha mikro ya Pak Dia. Menyangkut legalitasnya, kenapa penekanan di legalitas? Karena kami ada kepedulian membina UMKM, termasuk apa? Pemodalannya, penaruhannya, penataannya, itu kami punya tanggung jawab. Tapi ya menurutku mau aturan dhisik baku, ngomong GOR itu skala prioritas sarana prasarana olahraga, bukan sarana permanen UMKM, bukan. Yang sifatnya insidentil, kebijakan pemerintah daerah. Daerah itu ada mekanisme kalau dikerjasamakan. Kalau sudah sampai di sini, memang harus taat daripada regulasi. Sebaiknya saya saran aja, Bu Indah bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Joko, mungkin ngopi santai, dicarikan solusi yang terbaik gimana. Karena kalau mengacu kepada regulasi yang ada,
mekanisme pengelolaan aset daerah itu sudah diatur. Kalau ini sudah terjadi, aset daerah dibangun oleh pihak ketiga begitu. Terus saat ini awalnya seperti apa yang sudah diceritakan itu tadi, saat ini terjadi persoalan sedikit. Saya kira mungkin harus duduk kembali seperti awal terjadinya daripada kesepakatan awal. Itu supaya tidak terlalu melebar. Kalau kita kencang di sini nanti tidak bisa selesai karena menurut ceritanya ini tidak sesuai dengan mekanisme pemanfaatan aset daerah. Itu masukan saya. Saya kira ini biar tidak terlalu melebar, saya sarankan Pak Joko sama Bu Indah mencari waktu yang luang begitu agar ngopi santai mencari solusi yang terbaik untuk bersama. Saya kira itu Pak Ketua masukan dari saya. Terima kasih. Saya berharap kepada Bu Indah selaku Ketua UMKM Bersatu Sidoarjo, tidak hanya Bu Indah saja, termasuk kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah GOR, taat pada aturan yang ada, sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Jadi pedagang kaki lima itu perlu ditata, juga perlu diberdayakan. Sepakat ya? Sepakat ya? Saya kira ini keputusannya nanti diselesaikan dengan cara ngopi bersama, saling maaf-memaafkan, yang lurus perlu diluruskan, dan yang semula tidak enak mudah-mudahan nanti jadi enak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diundang Komisi B DPRD Sidoarjo untuk membahas ada beberapa usulan dari teman-teman UKM Bersatu. Nah, setelah kita diberikan dijembatani oleh teman-teman Komisi B, memang ini harus dimusyawarahkan ulang. Kita Dispora dan Koperasi itu siap membantu UKM Bersatu maupun PKL yang di GOR untuk bisa saling komunikasi ya. Intinya ini komunikasinya masih kurang intens lah, itu aja. Jadi mudah-mudahan setelah dari Komisi B ini segera kita tuntaskan untuk penyelesaiannya, gitu aja. Tadi sama Ketua UMKM Bersatu yang ada di GOR bersama Dinas Pemuda Olahraga, kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan Koperasi Gelora Bersatu. Ya, tadi kita melakukan hearing terkait permasalahan-permasalahan yang ada di GOR, terutama pada PKL. Dan saya berharap pada PKL itu taat pada produk hukum DPRD yang dibuat, yaitu Perda terkait masalah penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Di samping itu juga taat pada Perda terkait masalah retribusi tempat olahraga dan rekreasi, harus taat pada itu. Ya, himbauan dari permasalahan-permasalahan tadi sudah kita satukan antara Ketua UMKM Bersatu GOR bersama Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Sidoarjo sudah kita satukan, dan semua permasalahan nanti bisa diselesaikan bersama-sama.